Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Pada video kali ini kembali Madia akan menampilkan sanggahan atau jawaban Islam mengenai apa-apa saja yang disampaikan oleh akun yang bernama Abraham Effendi Usman ini. Mari kita simak aja apa yang ingin si murtad ini argumenkan dalam akunnya. Oke, mari kita simak dulu ya. Oke, go. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Abraham. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Hayabina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan wa ilman katsiran wa hayabina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesempatan kali ini kita akan membahas antara dua pribadi. Allah, oke. Di sini Madia akan menjawab ya. Dalam hal pembuka yang disampaikan oleh si murtad ini, dia membuka mukadimah dengan alhamdulillah yang menjelaskan dengan nikmatnya siratal mustaqim. Tetapi dalam mukadimah yang dia bacakan itu sebenarnya ada kata-kata kenikmatan yang ditinggalkan, yang dipotong dia, yang dirubah dia. Sebenarnya yang dipotong dan dirubah dia adalah yaitu kenikmatan iman wal Islam dengan jalan siratal mustaqim. Jalan apa itu? Jalan siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, jalan yang mengikuti kenabian Ibrahim. Dari jalur Abraham itu turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Isa, kemudian diteruskan dan ditutup sebagai penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah jalan yang lurus menurut mukadimah yang dibacakan oleh Abraham Effendi Usman ini. Tetapi di situ dia mencoba untuk membuat opini atau kata-kata lain dengan menambahkan Yosua dengan Isa Hamasyah tersebut gitu loh. Padahal sebenarnya di situ makna yang sebenarnya kenikmatan iman wal Islam dengan mengikuti jalan yang lurus, jalan-jalan orang-orang sebelum Islam itu sendiri, yaitu jalan yang masih berpegang kepada ilmu tauhid dan berpegang kepada ajaran tauhid, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu dari nenek moyangnya itu sendiri, yaitu Abraham atau Nabi Ibrahim. Oke, kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh si murtad ini ya. Dari pandangan Kristen maupun dari pandangan agama seberang mengenai malaikat Jibril. Nah, di dalam agama Islam itu dinamakan malaikat Jibril. Kalau di dalam Bible dinamakan Gabriel. Ayo kita lihat dua sosok pribadi ini Bapak Ibu. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Maryam dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui, Maryam ini. Oke, di sini saya langsung sanggah dulu ya. Malaikat Jibril itu turun kepada Maryam, tidak mengenal Maria ya. Adalah malaikat Jibril mengenal Maryam. Jadi dalam hal ini Effendi Usman sudah berbohong kalau malaikat Gabriel datang kepada orang yang bernama Maryam, karena tidak ada itu di dalam Al-Quran. Jadi si murtad ini mencoba untuk menggabung-gabungkan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh digabung-gabungkan antara Maria atau Maryam. Harus jelas posisinya dulu. Kalau Maryam itu di dalam Al-Quran,
Kalau Maria itu di dalam Bible. Jadi nggak bisa digabung antara Gabriel. Gabriel itu kan identitasnya adalah dari Bible itu sendiri, sedangkan Jibril itu dari Al-Quran. Jadi dalam posisi ini pun sudah saya potong langsung bahwa terjadi kesalahan yang disampaikan informasinya oleh si murtad ini. Oke. Ibunya Yesus Kristus. Kalau di dalam Al-Quran, Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ingin saya bahas Bapak Ibu, mengenai kedatangan malaikat ini, baik ketika malaikat datang kepada Maryam, maupun malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita melihat di mana perbedaan ketika para malaikat ini datang. Adakah perbedaannya atau tidak? Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya meminta kepada saudara untuk menaruh hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya di tempat yang netral, sehingga tidak salah persepsi, tidak salah pengertian apa yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, langsung saja kita akan membahas. Saya ambil dalam Injil Lukas 1 ayat 28. Begini bunyinya. Oke, nah di sini Madia akan langsung jawab dulu. Artinya sebenarnya Effendi Usman ini berusaha kembali untuk masuk ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang sebenarnya dari mulutnya sendiri dia tidak mau lagi katanya mengutik-ngutik atau mengotek-ngotek, mengorek-ngorek Al-Quran dan Al-Hadis. Apa benar yang disampaikan orang ini bicara dan omongannya itu sesuai dengan perbuatan? Ternyata orang ini berbohong. Nanti saya tampilkan video dia, omongan dia bahwa dia tidak mau lagi mengotak-ngatik ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu, agar semua penyimak di sini mengerti juga. Mereka, kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka Nah, di sini kan sudah sangat jelas omongan si murtad ini sebenarnya dia tidak bisa dipegang. Artinya dia berbohong, menipu orang dengan omongan dia sendiri. Di awal dia video mengatakan bahwa tidak usah mengutak-ngutik Al-Quran, tidak usah mengotak-ngatik Al-Hadis, karena itu sesuatu yang saya tidak percaya lagi, dia bilang kan. Nah, ternyata di video ini nanti kita lihat, kita simak sendiri bahwa ternyata orang ini omongannya nggak bisa dipegang. Apakah ajaran dia mengajari orang berbohong? Nah, kita simak nih, saya ulang dulu omongan dari mulut dia sendiri. Nah, kemudian dia langgar omongan dia sendiri, arti seperti dia meludah kemudian dia jilat sendiri dari omongan ini. Coba kita dengar omongan dia ya. Mereka, kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya kita sekarang. Begini bunyinya, saya pakai kitab ILT. Banyak di antara Bapak Ibu memakai kitab LAI. Kalau saya pakai kitab ILT. Dalam Injil Lukas 1 ayat 28 begini bunyinya. Dan ketika masuk, malaikat itu berkata kepadanya, "Salam, hai engkau yang dilimpahi anugerah. Yahweh bersertamu. Hai engkau yang diberkati di antara para wanita." Ini kata malaikat Gabriel ketika malaikat Gabriel atau malaikat Jibril yang diimani oleh umat Kristen datang kepada seorang perempuan yang bernama Miriam atau Maria. Nah, malaikat datang memberikan salam. Begitu malaikat menghormati. Oke, nah di sini kan sudah sangat jelas ya. Dalam ajaran Kristen sendiri, bahasa si murtad ya, mereka menolak Yesus ibunya Maria itu disamakan dengan Isa
bin Maryam. Karena Anda harus konsekuen, tidak bisa menggabungkan sesuatu yang tidak Anda yakini sendiri. Bahkan dari awal Anda sudah berargumen bahwa Al-Quran itu tidak perlu disenggong-senggong, tidak perlu di kotak-katik, tapi di sini Anda mulai mengkorelasikannya nanti ke Al-Quran. Coba kita simak dulu ya. Dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan yang paling baik di antara ribuan perempuan pada masa itu. Malaikat menghormati Maryam. Malaikat datang kepada Maryam dengan memberikan salam penghormatan kepada Maryam. Dengan memberikan shalom, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Di sebuah gua. Malaikat datang, Bapak Ibu. Ketika malaikat datang, Bapak Ibu, itulah yang diimani oleh saudara kita seberang, yang diimani oleh para mu'alaf sekarang, bahwa saat itu wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, di sebuah gua. Nah, ketika malaikat datang, berbeda malaikat Jibril datang kepada Maria dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Bedanya di mana, evangelis? Bedanya, ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, malaikat Jibril memberikan salam. Tapi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril tidak memberikan salam. Dari mana evangelis tahu? Tidak tertulis di dalam Al-Quran bahwa malaikat Jibril memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu, apakah malaikat Jibril ketika datang kepada Maryam, malaikat Jibril memberikan salam? Jelas. Kenapa jelas? Itu tertulis dalam Injil Lukas 1 ayat 28. Nah, Bapak Ibu, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Saya kira beda orang kata ajaran Kristen, ajaran-ajaran Anda ya, si murtad ya, itu tidak menerima Isa bin Maryam itu berbeda orang dengan Yesus bin Maria. Jadi Maria itu beda orang sama Maryam. Jadi Anda mencoba untuk menghubung-hubungkan di sini, membanding-bandingkan sesuatu yang berbeda orang. Itu pun ditolak dari ajaran agama Anda sendiri. Oleh ajaran agama Kristen sendiri menolak bahwa Isa dan Yesus itu disamakan. Nah, dalam posisi seperti ini nggak bisa Anda menghubungkan sesuatu yang ditolak, apalagi namanya pun berbeda. Maria sama Maryam itu berbeda. Jadi dari posisi ini juga Anda tidak fair kalau menyamakan sesuatu yang berbeda gitu loh. Tapi yang saya tekankan di sini, Anda juga tidak fair. Dari awal Anda katanya tidak mengutak-ngatik Al-Quran dan Al-Hadis dalam omongan Anda sendiri. Tidak menyenggol-nyenggol, tidak mengutik-ngutik. Nah, dalam posisi ini Anda mencoba mengiring opini kembali ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita simak dulu penggiringan opini dari Anda ini. Adalah surat Al-Alaq. Bagaimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, banyak ustadz, banyak para mu'alaf, banyak juga para kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika malaikat Jibril turun, malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Lalu malaikat Jibril ngomong lagi yang kedua kali. Malaikat Jibril perintahkan lagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, bacalah, Iqra. Nabi Muhammad juga tidak bisa menjawab hal yang sama. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Malaikat Jibril bertanya lagi. Nabi Muhammad tetap jawab hal yang sama. Sehingga sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW cekik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencekik. Oke, nah
Di sini kembali si murtad ini mengutak-ngatik hadis Nabi Muhammad SAW. Itu hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang kemudian ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, mengenai perjalanan peristiwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu di Gua Hira. Apakah benar Nabi Muhammad itu di dalam hadis Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim itu dicekik oleh malaikat? Nah, inilah suatu kebohongan kembali yang ingin ditampilkan. Inilah penafsiran, tidak ada mencekik malaikat, tidak ada. Kalau Anda mengatakan mencekik, dicekik oleh malaikat, saya siap pindah. Saya kasih tahu ya, tidak ada mencekik seperti itu. Yang benar pada saat Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, pada saat dia tidak bisa membaca, disuruh Iqra, tidak bisa membaca, kemudian Iqra tidak bisa membaca, itu Nabi Muhammad ditarik dan didekap. Tidak dicekik, ditarik dan didekap. Saya tampilkan terjemahan dalam hadis Nabi Muhammad yang menceritakan tentang Nabi Muhammad itu di dalam Gua Hira pada peristiwa menerima wahyu yang pertama, agar ini orang mulai berbohong kembali gitu loh. Apakah ajaran Anda ini si murtad ya, ajaran agama Anda yang sekarang ini disuruh belajar berbohong, disuruh belajar memalsukan ayat dan hadis Nabi, tafsirnya itu, di saat malaikat menarik dan mendekap, memeluk Nabi Muhammad SAW itu Anda katakan mencekik. Ini saya tampilkan agar informasi si murtad ini tidak salah-salah didengar oleh orang dimanapun saat ini Anda berada. Oke, saya tampilkan ini anunya, kronologi peristiwa peristiwa penerimaan wahyu yang pertama di Gua Hira tersebut. Nah, di sini silahkan Anda buka nanti hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, atau yang Anda bisa simak sendiri nanti dalam kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim terhadap peristiwa penerimaan wahyu yang pertama di Gua Hira tersebut. Nah, di sini intinya saya sampaikan pada saat ini yang ujungnya aja langsung ya. Ini saya tampilkan dulu atau saya bacakan dulu biar jelas ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik dalam tidur. Kemudian biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas karena cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu pergilah di Gua Hira untuk bertahanus. Bertahanus ini artinya berdiam diri di gua tersebut. Gua tersebut juga sampai sekarang dikunjungi oleh orang-orang yang biasa melakukan jamaah haji, ibadah haji ke tanah suci. Nah, oke, di sini Muhammad SAW bertahanus, yaitu beribadah di dalam beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, dan itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu, sehingga datang kepada beliau kebenaran wahyu pada waktu beliau berada di Gua Hira. Ya, maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, Iqra, bacalah kalau dalam bahasa itu. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu, kitab Al-Quran itu digambarkan bahwa Nabi Muhammad tidak mengarang-arang, tidak membuat-buat itu kitab Al-Quran. Bahwa dalam hal ini menjelaskan kepada orang seluruh dunia bahwa sebenarnya Nabi Muhammad tidak membuat kitab suci Al-Quran dia sendiri. Itu murni wahyu dari Allah. Karena Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca, apalagi menulis kitab Al-Quran itu sampai sesempurna itu gitu loh, yang sampai sekarang tidak bisa ditandingi baik dari segi apapun. Bahkan dari segi pengamanan pun itu sangat baik sekali, sempurna sekali. Silahkan Anda coba hilangkan satu huruf di Al-Quran itu, kemudian Anda cetak dan Anda bagikan kepada orang muslim. Insya Allah orang muslim bakal tahu apa yang Anda hilangkan tersebut. Atau kalau Anda masih tidak percaya Al-Quran, silahkan Anda buat seumpama Al-Quran, tidak usah banyak-banyak, 10 surah ayat aja Anda bisa buat. Itu Anda tidak bakal bisa.
karena sudah ada contohnya. Tamparagi, ini akun Tamparagi mencoba membuat-buat katanya seperti Al-Quran. Ternyata yang dibuat itu terjemahan Al-Quran dan isinya tuh mirip seperti Bible gitu loh, bernomor-nomor seperti Bible. Itu kan artinya jangankan seperti Al-Quran, membentuk seperti Al-Quran aja dia nggak mengerti gitu loh. Nah, ini suatu contoh di zaman sekarang yang mau coba-coba seperti akun bernama Tamparagi yang mencoba-coba membuat Al-Quran katanya. Padahal yang dibuat itu terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia, sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab dan berlaku universal seluruh dunia. Nah, jadi inilah kebodohan yang ditampilkan Tamparagi yang coba-coba mengarang-arang sesuatu yang nggak jelas gitu loh, yang tidak bisa dibuat tahu kebenarannya. Nah, ini saya langsung aja kepada si murtad ini. Pada saat itu kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi yang kedua, yaitu bacalah, Iqra kembali. Dan Nabi pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku, kata beliau tersebut, setelahnya melepaskanku kembali. Nah, jadi pada saat itu ditarik dan dipeluk. Jadi argumen si murtad Abraham Effendi Usman ini kembali berbohong mengatakan mencekik Nabi Muhammad. Jadi di sini dia mengatakan mencekik. Kalau mencekik itu tangan malaikat itu ke lehernya Nabi. Kalau di sini dikatakan memeluk, ditarik dan dipeluknya. Kalau berpeluk itu berangkulan. Nah, disinilah kebodohan atau ya biasalah orang-orang kafir ini mengajarin orang berbohong. Si murtad ini yang namanya Abraham Effendi Usman mengajari kembali berbohong dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, dalam menafsirkan ayat, bukan menafsirkan ini, merubah makna dari yang seharusnya ditarik dan dipeluknya, dirubahnya mencekik. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya. Anda silakan buka hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Aisyah itu di dalam kumpulan Bukhari dan Muslim tentang periwayatan pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Silakan Anda buka sendiri. Ini saya hanya menampilkan untuk menjawab dan menyanggah argumen si murtad ini mengenai apa yang disampaikan. Artinya kebohongan kembali ditampilkan oleh orang yang bernama Abraham Effendi Usman ini untuk mencari-cari sesuatu yang sebenarnya dia berbohong gitu loh. Orang memeluk dibilangnya mencekik, ya kan? Menarik dibilangnya mencekik. Nah, kebohongan yang kedua juga yang dari video yang awal juga dia pernah berbohong kembali pada saat babi itu sudah jelas di Al-Quran diharamkan. Dia bilang boleh asal menyebut nama Allah. Ini kan suatu kebohongan kembali yang diselewengkan oleh orang yang bernama Abraham Effendi Usman dalam video dia yang sebelumnya itu. Cuma saya tidak counter yang masalah itu, video yang babi dia mengutip kembali ayat Al-Quran. Nah, kemudian dia mencoba untuk menafsirkan ayat ini, Al-Quran ini, yang mengatakan bahwa babi itu halal, boleh kalau menyebut nama Tuhan. Nah, itu suatu kesalahan fatal kembali yang dia sampaikan itu gitu loh. Ini sebenarnya bisa saya tampilkan videonya yang mengatakan itu. Kalau memang sempat nanti saya tampilkan argumen dia mengenai itu. Tapi di sini kita simak dulu mengenai peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Nabi menerima wahyu yang pertama itu, yang sebenarnya tidak sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh si murtad ini. Jadi sudah jelas ya orang-orang muslim, saudara-saudaraku sekalian, jangan mau dibohongin sama manusia ini gitu loh. Sebenarnya manusia ini dia jelas berbohong kembali gitu loh. Artinya omongannya itu banyak tidak sesuai. Saya tampilkan omongannya dia tidak sesuai, katanya jangan mengutip Al-Quran. Ternyata dia mengutip, jangan mengutip hadis Nabi. Ternyata dia mengorek-ngorek hadis Nabi. Ini saya tampilkan. Mereka, kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya
kita sekarang. Malaikat Jibril mencoba. Nah, bayangkan dia mencoba kembali mengutip Al-Quran, menyalahkan, membuat kebohongan kembali dalam hadis Nabi Muhammad SAW peristiwa menerima wahyu yang pertama dengan mengatakan mencekik. Nah, ini omongan dia, coba dia. Ini omongan orang yang membohongin, berbohong dalam berargumen. Coba kita dengar. Muhammad. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa seberani, sejahat itukah malaikat Jibril terhadap kekasihnya Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga ketika Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kenapa malaikat Jibril tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Baca, kalau kamu tidak bisa baca, begini cara bacanya. Kenapa harus cara dengan mencekik? Kenapa berbeda malaikat Jibril yang datang kepada Maryam dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW? Sementara semua manusia tahu, semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Nah, sekarang para penyimak video ini sudah tahu ya, bahwa ternyata ini orang kembali berbohong. Membohong dengan menyalahkan, membaca terjemahan hadis Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa menerima wahyu yang pertama. Yang sebenarnya di dalam gua Hira tersebut, malaikat itu menarik dan memeluk dia erat-erat sehingga aku kepayahan. Artinya tidak mencekik seperti yang disampaikan oleh orang yang bernama si murtad ini, yaitu Abraham Effendi Usman. Jadi orang ini sudah klop ya, kebohongannya sudah klop sekali. Dari peristiwa dia dari awal, dia sudah katanya tidak mau mengutik-ngutik Al-Quran lagi, tidak mau mengutik-ngutik hadis. Ternyata dia mengutip. Ujung-ujungnya membuat kesalahan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW itu. Yang sebenarnya pada artinya yang sebenarnya dalam hadis Nabi itu bukan mencekik, tetapi menarik dan memeluk, merangkul kalau bahasa kitanya. Kalau mencekik itu tangan malaikat itu ke leher Nabi, kehabisan napas Nabi. Nah itu salah fatal. Jadi ini orang ternyata mencoba untuk membuat pernyataan yang keliru dalam ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak kembali ya. Kenapa malaikat Jibril berani mencekik Muhammad? Ya, yang berani itu Anda yang salah membuat. Kok berani Anda sudah jadi murtad, berani Anda mencoba-coba untuk membuat menyalah-nyalahkan hadis Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya bukan mencekik, tetapi pada saat itu malaikat menarik Nabi dan memeluk Nabi agar Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dengan dipeluk dan ditarik itu. Jadi di sini kembali ya, agar pengagum si manusia yang pembohong ini tidak salah paham lagi bahwa ini terjadi, memang inilah bukti kebohongan orang yang ini gitu loh. Orang yang bernama Abraham Effendi Usman, karena dia mengutip hadis Nabi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya itu dia simpangkan gitu loh. Kalau dalam bahasa kita curang, pemalsuan lah hitungannya. Artinya tidak benar dia berargumen mengatakan mencekik itu. Kita lanjut dulu ya. Hingga baru Nabi Muhammad bisa membaca setelah dicekik oleh malaikat Jibril. Ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat Jibril tidak memberikan salam ketika datang kepada Nabi Muhammad. Langsung dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Berbeda dengan malaikat Jibril datang kepada Maryam. Saya harus ulang-ulang agar Bapak Ibu memahami, Bapak Ibu mengerti, sehingga ketika datang pengajaran luar terhadap umat Kristen, kita tidak terombang-ambing. Bapak Ibu, saat pertama Nabi Muhammad terima wahyu, apakah malaikat membawa sesuatu yang untuk dibaca? Nah, kalau iya, tunjukkan ayatnya. Apa yang dibaca? Apakah Al-Quran? Bukankah saat itu belum ditulis oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, kenapa malaikat harus mencekik Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad itulah kekasihnya Allah?
Kenapa berani malaikat mencekik Nabi Muhammad? Pertanyaan selanjutnya, bukankah Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kalau malaikat tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, seharusnya malaikat tidak perlu menyuruh Nabi Muhammad membaca. Seharusnya malaikat akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, baginda Rasulullah SAW, ikutilah apa yang saya bacakan. Tetapi ini justru bacalah, bacalah, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Pertanyaannya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril waktu itu kepada Nabi Muhammad? Apakah ada sesuatu yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Sehingga ketika malaikat Jibril menyodorkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Ini tidak. Oke, seperti yang perlu saya sampaikan, di dalam Bible, dalam kitab Taurat dan Injil, bahwa sudah diinformasikan kenubuatan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang umi, yang tidak bisa membaca. Jadi, tapi saya tidak bahas masalah ke kitab Bible tersebut, tapi yang jelas ada informasi di dalam ayat-ayat Bible yang menjelaskan bahwa akan datang kenubuatan Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang umi, yang tidak bisa membaca tulis. Itu sudah informasi. Mungkin nanti para apologet muslim yang lain itu akan menjelaskan di situ. Tapi yang jelas saya hanya menitik beratkan kepada si murtad ini bahwa sebenarnya Anda ini mencoba untuk menggiring opini, tetapi Anda berbohong. Kebohongan Anda yang paling fatal adalah si murtad ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad dicekik. Itu suatu kebohongan yang sangat fatal. Yang diajarkan, Anda tahu apakah ajaran agama dia mengajarin begini, menyuruh berbohong, atau hanya kesalahan pribadi dari si murtad ini mencoba-coba untuk mengaitkan peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut dengan kebohongan-kebohongan dia gitu loh. Banyak sekali video dia yang sudah saya jawab mengenai kebohongan-kebohongan yang sebenarnya itu murni dari mulut dia ini keluar gitu loh. Oke, kita lanjut dulu hal-hal apa saja yang ingin disampaikan oleh si murtad ini. Bapak Ibu, apakah ada sesuatu? Nah, silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Kenapa ketika malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Nah, pertanyaannya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu? Kenapa hal ini harus saya tanyakan? Karena Al-Quran belum ada pada waktu itu, belum tertulis pada waktu itu. Kapan ditulisnya Al-Quran, Bapak Ibu? Ditulisnya Al-Quran Bapak Ibu pada masa Khalifah Utsman, salah satu di antara 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, di sini saya tegaskan kembali, di zaman Utsman itu bukan menulis Al-Quran, itu suatu pembodohan yang disampaikan oleh si murtad bernama Abraham Effendi Utsman. Di masa Khalifah Utsman bin Affan itu adalah di masa di mana pengumpulan mushaf yang tersebar di seluruh kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih pada saat itu tertulis pada lembaran-lembaran pelepah kurma, lembaran-lembaran batu, lembaran-lembaran hal yang lain yang tentunya masih tersebar bukan dalam bentuk penjilitan buku seperti sekarang ini gitu loh. Itu pada masa Khalifah Utsman. Jadi di masa Khalifah Utsman itu justru disitulah pengumpulan hal-hal itu semua dirembukan seperti ya kalau sekarang mungkin organisasi Islam lah, seperti itulah kalau di sana. Kalau pada zaman Khalifah Utsman itu dibuatlah suatu badan yang mengurusin masalah pengumpulan mushaf Al-Quran yang tersebar pada sahabat-sahabat Nabi, pada istri-istri Nabi. Nah, kan terbukti di dalam pengumpulan itu di mana penulisnya Zaid bin Harithah yang menuliskan kitab Nabi Muhammad SAW yang dari awal Nabi Muhammad itu sampai ke rumah-rumah para istri-istri Nabi untuk mengumpulkan mushaf lembaran-lembaran Al-Quran yang masih tersebar pada sahabat-sahabat dan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu. Jadi saya sampaikan, orang ini kembali mengatakan berbohong dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu ditulis
pada masa Utsman itu suatu kebohongan. Bukan seperti itu. Di masa Utsman itu bukan masalah ditulis ulang seperti itu, tidak. Malah di masa Utsman itu sudah berlaku pengumpulan mushaf-mushaf yang sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama, yaitu ditulis oleh Zaid bin Harith Zaid ya. Kemudian itu sudah ditulis. Di zaman Utsman tuh hanya dikumpulkan jadi satu agar tidak mudah salah, tidak mudah hilang, dan terbuat jadi satu mushaf gitu loh, yang tidak lagi bertebaran kemana-mana. Memang sih semua mereka sahabat-sahabat Nabi hafal Al-Quran tersebut di luar kepala, tapi yang jadi masalah kan mereka ingin mengkondisikan agar para pengikut, para umat yang baru-baru di luar seluruh jazirah dunia ini, di luar jazirah Timur Tengah, itu bisa juga membaca Al-Quran itu dengan sesuai pada saat itu dengan hal yang ingin diingini oleh Khalifah Utsman bin Affan di masa itu. Jadi saya hanya meluruskan kembali, menyangga omongan si murtad ini bahwa Al-Quran itu ditulis, artinya ditulis seperti baru gitu. Tidak ditulis baru Al-Quran di masa Utsman, itu suatu kebohongan. Di masa Utsman itu mengkoordinasi, mengumpulkan, kemudian menjilid menjadi satu Al-Quran yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Oke, lanjut dulu ya. Kata pertama yang dia dapat adalah disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan mengenai malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Maryam dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa berbeda? Kita melihat malaikat Jibril datang kepada Maryam, malaikat Jibril membawa damai sejahtera. Malaikat Jibril memberikan shalom. Malaikat Jibril memberikan salam. Kalau bahasa Arab, Assalamualaikum, salam sejahtera atasmu. Tetapi kenapa ketika malaikat Jibril datang ke Gua Hira, di mana Nabi Muhammad berada pada waktu itu, malaikat Jibril tidak memberikan salam kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Bahkan malaikat Jibril berani mencekik Nabi Muhammad. Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti. Ini adalah Oke. Nah, disinilah si murtad ini mencoba membandingkan kitab suci Al-Quran dengan Bible dia gitu loh. Padahal dia tidak sadar. Dalam posisi seperti itu dia sudah menguak kembali ya luka yang sebenarnya agak susah dia jawab. Nah, kalau misalkan malaikat Jibril itu mengucapkan salam kepada Ibunda Maryam atau Maria yang disampaikan untuk meniupkan ruh nantinya ke dalam Yesus, itu artinya Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Artinya Yesus itu bukan Tuhan, karena Nabi Gabriel itu diutus oleh yang di atas. Nah, bagaimana Anda mengatakan itu? Mengatakan yang di dalam kandungan nanti Maryam atau kandungan Maria atau Maryam itu Tuhan, sedangkan dalam posisi ini Gabriel atau Jibril itu diutus oleh Tuhan yang di atas lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Bapa. Nah, disinilah suatu bentuk yang sebenarnya membuat luka lama kembali. Nah, di sini saya tampilkan agar penyimak dimanapun saat ini Anda berada, bahwa sebenarnya konsep ketuhanan yang disampaikan, yang ditawarkan oleh si murtad ini pun sebenarnya konsep ketuhanannya masih kontroversi. Ini saya perlihatkan hal-hal yang dari ajaran agama Anda sendiri yang membuat pertimbangan tentang ini. Saya tampilkan dulu. Nah, ini saya tampilkan. Saya tidak mengkoreksi masalah materi yang dibahas oleh pendeta ini, akan tetapi ini membuktikan bahwa konsep ketuhanan yang disampaikan oleh si murtad Abraham Effendi Utsman ini
berbeda-beda gitu loh. Nah, apakah sesuatu yang berbeda-beda ini yang Anda andalkan, wahai Murtad Effendi Ar-Rahman, untuk ditawarkan kepada orang-orang, sehingga Anda mencoba untuk membuat atau membuat hal-hal yang tidak sesuai dalam hadis Nabi dan Al-Quran tentang terjemahannya itu gitu loh, sehingga Anda bisa mau merubah-rubah tafsirnya dan ayat Al-Quran yang dikatakan di sana tadi mencekik, padahal tidak. Nabi Muhammad SAW itu ditarik dan dipeluk oleh malaikat. Nah, ini saya tampilkan konsep dari ajaran agama Anda. Saya tidak membahas materinya, tapi inilah gambaran dari ajaran agama Anda mengenai konsep ketuhanannya pun berbeda-beda. Bagaimana Anda mau mencoba mau membenarkan ajaran agama Anda? Silahkan Anda simak ya. Ngetes entah nggak tahu beneran ya saudara-saudara ya. Ya Anda cari segitiga sampai kapanpun tidak akan ada di Alkitab. Yang dimaksud segitiga itu ini loh. Ya, saya menyebutnya segitiga iblis ya Pak. Judul kita segitiga iblis Pak ya, supaya jelas Pak ya, supaya Bapak tahu ini adalah produk iblis Pak ya. Perhatikan Pak, Bapak, B itu Bapak, A itu anak, RK itu Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa ini T, Tuhan atau Allah. Bapa ini Tuhan, anak ini juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Jadi ini walaupun berbeda, tetapi ini Tuhan semua. Ya saudara-saudara ya. Ya Pak, Bapak mau cari di Alkitab tidak akan ada Pak, sebab ini produk iblis Pak, segitiga iblis ya. Bapa itu bersifat roh, Roh Kudus bersifat roh. Nah ini dia, anak itu bersifat fisik Pak. Ibrani 2 ayat 9, untuk waktu yang singkat, Yesus sebagai anak itu lebih rendah dari malaikat. Yang ini lebih rendah dari malaikat Pak. Lebih rendah dari malaikat kok dibilang Tuhan, dibilang Allah. Ya toh? Bapa adalah Allah betul, karena Yohanes 17 ayat 3 ya, Allah yang benar. Roh Kudus bersifat roh, berarti Allah benar. Roh Kudus memang Allah. Efesus 4 ayat 30. Ini Pak, Bapa adalah kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus Pak, Yohanes 16 ayat 25 ya. Pak Donald nih yang nanya nih Pak ya. Ini segitiga iblis, judul kita gitu. Bapak mau cari di Alkitab ya tidak akan ada Pak. Ya, ini dia ya. Nah, mari kita lihat Pak. Produk segitiga iblis ini begitu mempengaruhi. Semua itu biangnya apa sih Pak? Ada 3 hal Pak. Ya, situ kan Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Anak itu sudah pasti fisik. Setiap Bapak ketemu anak, kata anak di dalam Alkitab itu Yesus fisik Pak. Yesus manusia, anak Allah, artinya berasal dari Allah, Yohanes 8 ayat 23 ya. Segitiga iblis itu setidak-tidaknya mengandung 3 hal yang betul-betul itu produk iblis Pak. Ya, yang pertama, Allah itu pribadi. 3 pribadi dalam satu. Ini Pak biang segala penyesatan. Biang segala penyesatan adalah Allah itu pribadi. Makanya ada pribadi Bapa tadi sini Pak ya. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, sama-sama Tuhan katanya. Yaitu namanya doktrin dari iblis ya, ngiblis banget ya. Allah 3 pribadi dalam satu atau dibolak-balik. 3 kesatuan ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan, satu hakikat apapun istilahnya ya Pak ya. Tidak pernah ada Allah itu pribadi Pak Donald. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, tidak pernah ada Allah itu pribadi. Karena Tritunggal ini memahami Allah itu pribadi, maka terjadi biang penyesatan seperti ini. Ya. Allah itu tidak pernah 3 pribadi dalam satu. Allah itu satu. Galatia 3 ayat 20. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, tidak pernah pribadi. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 adalah Tritunggal tapi esa Pak. Nah ini dia Pak. Tritunggal ini kan tri tapi tunggal Pak ya.
Tritunggal itu esa, ini juga biang ya, penyesatan Pak ya. 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa. Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu siapa? Allah. Yang esa itu siapa? Kristus Yesus. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu esa, esa pula Tritunggal. Enggak ada Pak. Jadi Tritunggal tapi esa itu super penyesatan Pak. Ya, tidak ada Pak ya. Oke, yang ketiga, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Yang tadi Pak, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Salah Pak ya. Sebab anak adalah fisik. Ibrani 2 ayat 9 sedikit lebih rendah dari malaikat. Mana bisa Bapa, Anak, Roh Kudus kok disatukan? Tidak mungkin bisa sebab anak itu fisik. Yang benar apa Pak? Yang benar 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, firman dan roh. Nah ini baru sama-sama roh. Kalau sama-sama roh itu bisa satu ya toh. Ketiga tapi satu. Ini memang ayat Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Bapa adalah Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal Yesus Kristus. Firman adalah Wahyu 19 ayat 13. Firman Allah itu juga roh Yesus Kristus. Roh adalah Wahyu 22 ayat 17. Roh itu Yesus sendiri. Jadi Bapa, Firman dan Roh adalah satu. Betul siapa? Yesus Kristus. Tetapi kalau Bapa, Anak, Roh Kudus ya nggak bisa. Ya. Ya, semua yang ada fisik itu tidak mungkin dijadiin satu ya loh. Joko, Budi sama Amir atau itu ya tiga, tidak mungkin tiga tapi satu nggak mungkin ya toh. Tetap aja tiga karena pribadi, beda dengan roh. Di setiap hati orang Kristen, setiap tubuh orang Kristen inilah bait roh ya. Ada roh kudus. Lah orang Kristen di Indonesia ada 62 juta, apakah Roh Kudusnya 62 juta? Enggak. Tapi kalau Anda memahami roh itu pribadi, maka Roh Kudusnya ada 62 juta. Salah ya? Ya. Jadi yang benar adalah harus roh baru bisa satu. Bapa, Firman dan Roh. Nah, itu benar ya. Jadi Pak siapa namanya? Pak Donald. Saya sudah sangat padat, singkat dan clear Pak ya. Ini segitiga iblis Pak. Bapak cari di Alkitab tidak akan pernah ada. Ya. Ya entah Bapak benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kok nanya segitiga iblis. Ya tidak ada segitiga Tritunggal ya tidak ada karena ini produk iblis. Ya. Buktinya ini produk iblis apa-apa. Ya Anda tidak selamat. Jika Anda mengimani bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, ya toh. Kemudian apalagi pribadi, ya toh. Kemudian apalagi Tritunggal, ya Anda tidak selamat. Anda termasuk golongan Kristen kambing. Ya, enggak sembarangan loh. Anda yang yang masih mengimani ya toh Tritunggal, ya enggak masuk surga, Pak. Ya. Ya. Juru selamat berfungsi enggak? Iya enggak. Juru selamat Anda enggak punya juru selamat. Ayo, juru selamat itu syaratnya apa? Titus berapa? Ya di Titus 2 ya. Titus 4 ayat 13 ya. Antara itu Titus 2 atau Titus 4 ayat 13. Juru selamat itu harus Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 3. Juru selamat itu harus Allah. Nah, aku mau nanya, kalian yang Tritunggal, juru selamatmu siapa? Yesus. Juru selamat itu syaratnya harus Tuhan, harus Allah. Apakah Anda menjadikan Yesus Allah, Yesus Tuhan? Enggak, Pak. Yesus cuma anak Allah. Nah, kok Anda bisa mengklaim Yesus juru selamatmu? Juru selamat itu harus Tuhan, harus Allah. Nih seperti kami. Kami punya juru selamat Yesus Kristus sebab Yesus Kristus itu Allah. Yesus Kristus itu Tuhan. Saya menyembah Yesus Kristus, menolak nyembah Bapa. Itu baru benar. Ya, Kristen domba lah. Kalau Anda masih nyembah Bapa, menolak nyembah Yesus, katanya Yesus juru selamat. Syarat juru selamat harus Allah, harus Tuhan. Ada ayatnya. Enggak cuman asal ngomong. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Tadi berapa? Titus 4 ayat 13 ya.
ya Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Ya, Tuhan pasti Allah nggak pasti. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Bagaimana dengan 1 Korintus 8 ayat 6? Sudah bosan jelasin. Frase kata daripadanya berasal segala sesuatu berasal, dengan yang olehnya segala sesuatu dijadikan, kan sama saja. Makanya Tuhan pasti Allah, Allah pasti Tuhan, ya. Ya, jadi tidak main-main saudara yang masih mengimani segitiga iblis ini, Pak. Neraka jurusannya loh, Pak. Ya, meskipun Anda puluhan tahun jadi Kristen nggak ada gunanya, Pak. Anda tetap neraka, Pak. Ya, apalagi Anda tetap ngotot nyembah Bapa, ya toh, maka Anda akan terkena Yohanes 8 ayat 24. Kemudian Yohanes 8 ayat 28 juga, ya. Akan terkena Matius 25 ayat 41. Itu semua itu urusannya neraka, ya toh. Akan terkena Matius 7 ayat 23. Yesus nggak kenal sama Anda, sebab tidak tahu dari mana engkau datang, ya. Tidak pernah dibaptis dengan benar, nyembahmu juga bukan pada Yesus. Kok mengklaim aku punya juru selamat? Juru selamat harus Allah, harus Yesus Allah. Lah kamu menyembah Yesus Allah nggak? Enggak. Gitu kok mengklaim juru selamat. Modalnya cuma segitiga iblis, ya. Hati-hati ya Pak Donald, ya. Pengajaran ini ya harus berani, Pak, harus berani ngomong, ya, bahwa ini memang segitiga iblis. Dicari di Alkitab tidak pernah ada. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tidak pernah ada. Nah, Yesus saja mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan Roh Kudus itu dalam namaku, ya. Bapa adalah Roh, makanya Bapa, Firman dan Roh, ya. Ya, tidak ada ini doktrin segitiga iblis. Anda yang mengimani ini maka binasa, ya. Demikian pula demi kemurahan Allah saya menyampaikan bahwa segera tobat, jadilah Kristen domba, sembahlah Yesus Allah yang benar, kembali ke Alkitab saja, tidak usah yang lain, ya toh. Tidak usah punya buku-buku teologi lain, udah Alkitab saja, ya. Supaya Anda semua selamat segera. Ini setelah corona, di dalam new normal, ya. Kami sudah buka cabang-cabang, ya. Silakan Anda yang ada dimanapun, ya toh. Pak, kami di Manado, ada nggak orang? Oke. Nah, ini si murtad, ya, saya tampilkan untuk renungan buat saudara Abraham Effendi yang murtad ini, yang mencoba untuk mengutik-ngutik ayat-ayat Al-Quran, mengutik-ngutik hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan mengatakan pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, Anda katakan dia dicekik malaikat. Itu suatu perbuatan yang tercela, tidak baik, Pak Abraham Effendi Usman, karena Anda berbicara, berargumen tidak sesuai dalam hadis Nabi tersebut, tidak sesuai dengan terjemahan hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, ya, dari Bukhari dan Muslim tersebut, tidak sesuai dengan hadis Nabi. Karena yang pada saat Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hira menerima wahyu yang pertama itu, beliau pada saat disuruh Iqra membaca itu, beliau ditarik malaikat, kemudian dipeluk dan didekap malaikat. Bukan dicekik seperti yang Anda tuduhkan. Anda hanya membuat sesuatu yang, ya, kalau bilang tuh tidak boleh berbohong. Apakah ajaran agama Anda menyuruh berbohong, Effendi apa namanya ini? Si murtad aja saya sebutnya. Apakah agama Anda menyuruh berbohong? Mending Anda counter, jawab, sanggah hal-hal yang seperti ini, gitu loh. Nah, dalam ajaran agama Anda, konsep ketuhanannya pun Anda bisa sudah simak sendiri, berbeda. Mending ini yang Anda benahin, Anda jawab dalam konsep ketuhananmu Anda, Abraham siapa namanya, si murtad, ya. Biar Anda ini tidak salah, gitu loh. Dalam konsep ketuhananmu Anda pun ini berbeda-beda dalam ketuhanan. Ya, itu urusan derita Anda, karena Anda memilih menjadi murtad keluar dalam Islam sehingga menghadapi konsep ketuhanan yang seperti ini. Silahkan Anda jawab, mending Anda jawab seperti ini. Itu derita Anda pindah dari Islam menjadi murtad sehingga mendapati konsep ketuhanan yang berbeda dari ajaran Kristen. Mana yang Anda pegang, gitu loh.
Saya juga tidak bisa mengerti konsep ketuhanan mana yang dalam ajaran Anda sekarang ini yang Anda pegang. Nah, tadi saya sudah tampilkan bahwa ada sebagian konsep ketuhanannya itu berbeda. Silahkan ada yang trinitas, ada yang tritunggal, ada yang tunggal benar, ada yang bagaimana bla bla. Saya juga tidak mengerti mana yang benar. Tapi yang jelas dalam posisi ini Islam sudah menawarkan sejak dari dulu sampai sekarang. Tauhid ini sudah sejak zaman Nabi Adam, kemudian turun ke Abraham, ke Nabi Musa, ke Isa, kemudian ke Nabi Muhammad. Satu konsep yang sama. Mengapa? Fakta yang jelas, kalau konsep tauhid ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi Musa pada saat kepada bangsa Yahudi dan Nasrani, bangsa Yahudi atau Israel, kalau misalkan trinitas atau tritunggal yang diadopsi, tentunya yang duluan memasuki ajaran Kristen, yang duluan menerima ajaran Kristen dengan konsep ketuhanan trinitas tentunya bangsa Yahudi. Itu secara logika dan akal pikiran. Mereka yang duluan menerima kitab Perjanjian Baru Anda. Nah, ini ternyata tidak terbukti. Dan inilah sebenarnya yang membuat orang berduyun-duyun, berbondong-bondong, para mualaf-mualaf yang kualitas keilmuannya itu sudah ya dari pendeta, dari pastor, dan dari tokoh-tokoh yang sangat kuat keagamannya pindah memeluk ajaran Islam. Anda bisa cek sendiri fakta dan datanya di Indonesia maupun di luar negeri gitu loh. Di Indonesia maupun di luar negeri. Coba Anda renungkan, di Indonesia ini berapa banyak sudah. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi Anda bisa lihat dan nilai sendiri. Tokoh-tokoh yang sudah pindah ke memeluk ajaran agama Islam itu, Anda bisa cek sendiri. Ya, oke. Kita lanjut dulu argumen si murtad ini yang mencoba untuk ya menggiring opini negatif dalam hadis Nabi dan Al-Quran itu sendiri. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh. Ini adalah zaman sudah canggih, zaman internet. Saya melihat akhir-akhir ini Bapak Ibu, ada banyak sekali orang dari agama seberang masuk Kristen. Indonesia Bapak Ibu lagi dilawat Tuhan. Ayo kita jadi penginjil yuk. Kita menua yuk. Kita beritakan Injil. Kita bersaksi Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu dimanapun saya berada, saya senang sekali membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Dimanapun, di bis, di kereta api, di kapal, di warung, senang sekali saya menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Diterima nggak diterima, yang penting saya ceritakan. Didengar nggak didengar, yang penting saya menyuarakan tentang ketuhanan Yesus. Kami selaku seorang Muslim, itu hak Anda mau menyuarakan tentang ajaran agama Anda, itu hak Anda ya, si Murtad Effendi ya, itu hak Anda. Tetapi yang kami koreksi di sini, yang perlu kami tegaskan di sini, Anda katanya tidak mendatangi Al-Quran, tidak mendatangi Al-Hadis dengan cara merubah-rubah makna tafsir Al-Hadis tersebut. Itu yang kami perlu koreksi. Anda di sini sudah berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, yang surah Al-Alaq itu 1-5 yang awalnya itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Anda sudah menggiring opini di situ. Pada saat itu Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada saat itu dicekik oleh malaikat. Di mana dasarnya? Tolong tunjukkan kepada saya kalau memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik pada saat dia tidak bisa membaca, disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sepengetahuan saya, ilmu saya dalam ajaran agama Islam ini, hadis Nabi yang menceritakan itu berasal dari Aisyah. Sedangkan kronologisnya pada saat Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, disuruh membaca Iqra, malaikat itu menarik dan memeluk Nabi Muhammad SAW itu erat-erat. Jadi tidak ada mencekik yang seperti yang Anda tuduhkan di sini.
Jadi menurut saya mending Anda bahas ajaran agama Anda saja. Karena Anda ini tidak konsekuen, tidak sesuai dengan ucapan Anda sendiri. Anda telah berbohong. Mengapa saya katakan bohong? Anda katanya tidak mau lagi mendatangi Al-Quran. Tidak mau lagi mendatangi hadis dengan cara berbohong-bohong. Ini saya tampilkan kembali, saya ulang-ulang agar para pendengar si murtad ini tidak, yang berasal dari katanya dari mana gitu, saya tidak mengerti, ini orang berbohong gitu loh. Nah makanya karena dia berbohong, saya tampilkan ini Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya kita sekarang. Penting saya menyuarakan tentang ketuhanan Yesus. Percaya mereka, kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap. Nah, coba lihat, ini omongan orang yang tidak konsekuen. Artinya bermulut itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian dia membuat video lagi nanti mengutip Al-Quran. Kemudian dia mengutip hadis tapi menyalahkan arti dan hadisnya itu. Ya tadi contohnya di video ini dia menyalahkan kembali arti Nabi Muhammad itu dicekik. Padahal nggak ada becekik dalam hadis Nabi. Nah sebelum-sebelumnya, akun yang sebelumnya juga menghalalkan babi apabila disebut nama Tuhan. Itu tidak ada. Tidak ada yang begitu. Karena hewan yang tidak boleh dimakan itu adalah hewan, salah satunya babi, koma lah ya, bukan tanda petik atau adalah atau apapun, babi, koma, hewan yang tidak disebut nama Tuhan. Nah, tapi dari Effendi ini melewatkan komanya ini, kemudian langsung meloncat babi yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu kan suatu kebodohan namanya, menafsirkan orang tidak sesuai dengan konteksnya. Itu yang saya ingin tegur. Mending Anda bahas ini penderita Anda, konsep ketuhanan Anda aja ini berbeda sudah. Kalau Anda bisa bantah pendeta Henry ini silahkan. Ini derita Anda sebenarnya. Mengapa konsep ketuhanan dari yang Anda puja-puja ini berbeda-beda? Itu derita Anda. Itu yang seharusnya Anda buat sanggahan, buat jawaban untuk menjelaskan kepada pengikut Anda mengapa. Bahkan pendeta Henry mengatakan yang berbeda tidak selamat. Anda mengatakan mengikuti Yesus selamat, buktinya dari pendeta Henry mengatakan tidak selamat. Nah itulah derita Anda sebenarnya. Nah silakan Anda renungkan, jangan lagi saya tampilkan omongan Anda yang jangan mendatangin Al-Quran ya, biar puaslah omongan Anda ini didengar orang-orang tidak semaunya gitu loh. Nah ini derita Anda sebenarnya ini. Saya menyukai dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya kita sekarang. Saya menyuarakan percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh. Oke, nah inilah untuk ulasan video kali ini Madya. Dengan harapan si murtad ini video berikutnya sesuai enggak omongan dia itu kembali. Kalau dia tidak sesuai dengan omongan dia, maka video yang omongan ini akan saya tampilkan kembali ke video dia berikutnya agar dia otaknya ini sesuai dengan kebenaran gitu loh, tidak mencele-mencele, tidak membohongin. Silahkan Anda mengutip ayat Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi jangan menyalahkan tafsirnya, jangan menyalahkan terjemahannya. Silakan Anda itu mengutip, tidak apa-apa, kami fair. Tapi kalau Anda sudah menyalahkan tafsirnya, menyalahkan terjemahan Al-Quran dan Al-Hadis kami, maka sudah kewajiban kami menjelaskan ini dan mengatakan Anda ini termasuk bodoh. Karena apa? Karena Anda sudah tahu ada artinya, sudah terjemahan bahasa Indonesia sudah sangat jelas. Tafsir ayat Al-Quran dan hadis tersebut juga sangat jelas. Asbabun nuzul, asbabul wurud,
dalam kedua kitab tersebut sudah sangat jelas. Tapi Anda mencoba kembali untuk memalsukan, merubah-rubah tafsirnya. Yang seharusnya pada saat Nabi Muhammad tidak bisa membaca, disuruh membaca oleh malaikat, itu bukan berarti seharusnya ditarik dan dipeluk erat-erat, tetapi dicekik Anda bilang. Nah, itu suatu kesalahan. Anda sangat salah itu bilang mencekik. Kalau mencekik itu di leher dengan tangan. Nah, apakah malaikat pada saat itu punya tangan? Siapa yang lihat? Jadi otomatis ini menjawab tuduhan-tuduhan Anda. Karena kami berpegang kepada tafsir dan asbabul wurud terjemahan dari hadis tersebut juga. Tafsir dari Al-Quran, tafsir terjemahan dari hadis Nabi yang meriwayatkan itu gitu loh. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas ya, menggambarkan apa yang disampaikan oleh si murtad yang bernama Abraham Effendi Usman ini. Demikianlah ulasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan, itu murni dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.